Tuhan, buat segala anugerah kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, hari demi hari kami senantiasa berdoa agar kami boleh mengucap syukur melihat segala kebaikan Tuhan yang terjual dalam kehidupan kami, sehingga semakin hari kami semakin mengerti rencana Tuhan dan nama Tuhan dipuji dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila Tuhan yang berbicara lewat hamba-Mu, sehingga ketika firman disampaikan, kami semuanya boleh diberkati. Dalam nama Yesus, kami berdoa berseru dan memohon. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Langsung saja kita ambil dari Alkitab kita, dari kitab Lukas. Lukas pasalnya yang ke-10 ayat ke-25 sampai ayatnya yang ke-37. Sekali lagi di dalam kitab Lukas ayatnya yang ke-10, Lukas 10 ayat ke-25 sampai ayat ke-37. Kita akan membaca secara bergantian. Laki-laki membaca ayat yang ke-25, nanti perempuan membaca ayat ke-26, dan di akhir di ayat ke-37 kita membaca bersama-sama. Setelah saya membaca judul berikut, semua sudah mencatat? Amin. Dengan judul berikut, orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya selama-lamanya." Kebetulan pada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, bergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyaknya kepadaku. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau berjalan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Sama-sama. Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Amin. Yang berbahagia yang membaca, merenungkan terlebih yang melakukan firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini Roberto yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi hari ini dia sedang sakit, sedang dirawat. Jadi tetap kita doakan supaya Roberto sembuh. Baik, hari ini kita telah membaca dari kebenaran firman Tuhan. Kalau kita bisa melihat di berikutnya di
orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria yang murah hati. Ada pun tema yang bisa saya bawakan hari ini berbicara tentang kasih yang sejati. Kalau kita bisa melihat siapakah orang Samaria, ada yang bisa memberi komentar yang tahu orang Samaria itu orang apa? Menurut pendapat, ya Larson. Orang Samaria itu orang Yahudi, cuman yang tidak kami campur. Oke, terima kasih Larson. Orang Samaria itu adalah orang Yahudi, tetapi yang sudah kawin campur. Ada komentar yang lain yang tahu tentang orang Samaria? Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Larson, orang Samaria ini adalah orang-orang Yahudi, tetapi orang yang sudah kawin campur. Jadi pada zaman itu orang Yahudi, orang Israel itu sangat sakral gitu ya, kehidupan mereka itu, dan peraturan mereka memang disampaikan oleh firman Tuhan bahwa mereka itu tidak boleh kawin campur dengan bangsa lain, dengan suku lain. Tetapi seiring berjalannya waktu dan akhirnya adalah orang-orang Samaria, adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang melakukan kawin campur dengan suku-suku lain. Kalau kita bisa melihat di tanah Kanaan itu cukup banyak suku-suku yang bukan orang Israel. Kalau kita catat orang Het, orang Amori, orang Periz, seperti itu ya, orang Filistin. Nah, oleh sebab itulah orang Samaria ini di dalam Alkitab dikucilkan oleh orang Israel. Jadi mereka menurut orang Israel mereka bukan bagian dari orang Israel lagi. Jadi sejarahnya cukup panjang. Dan mereka dianggap bukan lagi bagian dari orang Israel, bukan bagian dari orang pilihan Tuhan, karena mereka sudah melanggar aturan untuk tetap hidup di dalam rumpun orang Israel. Nah, pada saat hari ini firman Tuhan sedang berbicara kepada kita. Di sana dikatakan pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Berdirilah ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Pertanyaan kembali, siapa ahli Taurat ini? Kayaknya kalau saya tanya siapakah ahli Taurat, pasti semuanya tahu. Udah tahu belum? Siapa ahli Taurat? Orang Farisi. Taurat, ahli Farisi itu. Ada komentar? Ahli Taurat siapa? Langsung lagi nih. Dari paslon 2. Ahli Taurat itu siapa? Berikan komentar. Sering kan dengar-dengar, bahkan kalau kita ngelihat orang lain ahli Taurat aja. Kita sering melontarkan hal itu. Tapi pertanyaannya, siapa orang ahli Taurat? Ini sedang berpikir atau sedang merenung atau sedang ngantuk? Tiga-tiganya kayak gini. Iya, ahli Taurat adalah sudah jelas ya bicara ahli Taurat, ahli Taurat. Orang yang memahami hukum Taurat dengan benar. Ya. Sudah dikatakan di sana ahli Taurat. Orang yang senantiasa belajar Taurat Tuhan dan mengerti, memahami apa itu firman Tuhan atau Taurat Tuhan. Ahli Taurat ini adalah orang yang tinggal di rumah Tuhan, di sinagog, gitu ya. Kalau sekarang itu seorang hamba Tuhan yang hidupnya itu menyerahkan diri kepada Tuhan, belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi di dalam sejarah Alkitab, kalau kita bisa melihat pada zaman Yesus, ahli Taurat ini adalah orang yang selalu mengikuti Tuhan Yesus, bukan untuk percaya. Ahli Taurat ini mengikuti Tuhan Yesus bukan karena kagum, tapi sebaliknya. Ahli Taurat ini mengikuti Tuhan Yesus mau cari-cari kesalahan. Ya. Apa namanya? Kalau zaman sekarang itu namanya kepo, resek gitu kan. Mau cari kesalahan.
jadi haters daripada Tuhan Yesus. Itulah ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, orang yang memahami kebenaran Taurat Tuhan. Firman Tuhan sampaikan kepada kita hari ini, di sana dikatakan, katanya bahwa ahli Taurat ini sedang mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaannya, kira-kira ahli Taurat ini sudah tahu belum sih? Dengan pertanyaan yang disampaikan, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kira-kira ahli Taurat ini tahu nggak pertanyaan yang disampaikan dan jawabannya? Tahu. Sesungguhnya ahli Taurat ini mengerti dan tahu apa yang dia tanyakan dan apa jawabannya. Tetapi dalam hal ini ahli Taurat ini ingin mencoba Yesus, ingin bertanya kepada Yesus apa jawabannya. Karena kalau ahli Taurat ini mereka benar-benar sakral, apa namanya tentang berbicara tentang Kristus, berbicara tentang Allah yang esa, Allah yang tunggal. Jadi ketika Yesus datang dan menyatakan dirinya sebagai anak Allah, menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah, ahli Taurat ini berontak. Tidak mungkin. Kamu sedang menista Tuhan. Kamu sedang menista agama kami. Kamu berkata bahwa kamu datang untuk orang Yahudi dan menyatakan bahwa dirimu berasal dari Allah dan menyatakan bahwa dirimu adalah Allah. Ini adalah kesalahan besar menurut ahli Taurat. Lalu apa yang terjadi? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat yang telah kau baca di sana. Lalu ahli Taurat ini pun menjawab, di sana dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hal ini disampaikan oleh ahli Taurat, memberikan jawaban kepada Yesus. Tapi memang ini pun tertulis di dalam Taurat Tuhan. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan Allah adalah sentralnya kehidupan ini. Tuhan itu adalah esa. Jemaat yang dikasih Tuhan, setelah hal ini disampaikan oleh ahli Taurat, apa jawaban Tuhan Yesus? Ya, benar. Bahwa kamu sebagai anak Tuhan, kamu sebagai pilihan Tuhan, yang harus kamu lakukan adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Kasih yang vertikal dan horizontal. Itu yang disampaikan oleh ahli Taurat ini. Lalu kata Yesus kepadanya, jawab itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan menyampaikan bahwa kasih yang sesungguhnya, kasih yang sejati adalah kasih yang ada di dalam diri kita, berbicara tentang saling Kristus, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Dan firman Tuhan katakan bahwa kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, firman Tuhan katakan sama seperti kasih yang pertama. Artinya apa? Sesungguhnya kita juga mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita. Hal yang sama juga kita lakukan kepada orang lain. Dan hal ini Tuhan Yesus itu menyampaikan kepada ahli Taurat apa? Karena kalau pada zaman itu ahli Taurat ini orang Yahudi atau orang Israel, mereka itu mengasihi sesama mereka, sebangsa mereka, sesuku mereka. Jadi di luar mereka menganggap bahwa mereka bukan pilihan Tuhan, orang berdosa. Mereka menghakimi bahwa orang di luar Israel itu adalah orang berdosa, orang kafir.
bukan pada saat zaman dulu, hal itu terjadi. Sampai sekarang pun, kalau kita membaca sejarah, kalau teman-teman dikasih kesempatan untuk pergi ke Israel, berbicara kepada orang-orang Yahudi, gitu ya, berbicara kepada agama-agama Yahudi yang ada di sana, mereka itu menganggap bahwa mereka adalah orang yang benar, dan sampai sekarang mereka tidak mengakui tentang Yesus sebagai Kristus. Dan kalau kita lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi, mereka pun menghina, mencaci, bahkan menudai. Ketika ada orang Kristen pergi ke gereja, orang Muslim yang sholat gitu ya kan, itu ditendang, gitu ya, terus kami mereka. Orang Kristen lagi ada ada Paskah gitu, mereka menudai, itu hal yang biasa. Karena menurut mereka bahwa mereka adalah sampah, mereka adalah penyembah berhala, gitu ya kan. Bahkan banyak di YouTube mengatakan bahwa orang Kristen itu atau orang Kristen itu penyembah berhala. Mereka itu nggak benar. Jadi sampai sekarang pun mereka masih merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling benar. Ya, coba nanti kita tanyakan, kalau saya sudah banyak mendapatkan informasi lewat media sosial, YouTube, bahkan orang yang sudah pergi ke sana, saya tanya gitu ya, bahkan diceritakan, ya sampai sekarang pun orang ini tidak mengakui keberadaan Yesus sebagai Juru Selamat. Gitu ya, mereka sangat anti dengan hal itu, mereka tidak percaya. Dan sampai sekarang mereka masih menantikan janji Allah tentang raja yang dijanjikan untuk bangsa Israel. Kita lanjut. Lalu di ayat ke-29, tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus kepadanya. Dan disinilah Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada kita ini tentang sebuah ilustrasi, tentang sebuah pandangan tentang kasih. Kasih itu seperti apa sih? Jadi ahli Taurat ini sedang menyampaikan kasih itu seperti apa. Dan kita pun sebagai anak-anak Tuhan, sebenarnya kita tahu kasih itu apa. Tapi apa yang terjadi dalam diri kita? Apakah kita melakukan kasih itu? Ya, kalau disampaikan di dalam firman-Nya, kasih bersabar, murah hati, tidak suka marah-marah, dan sebagainya, tidak menyimpan kesalahan yang lain. Tapi kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak teologi, jangan sampai kita tidak memiliki kasih. Apalagi kalau sampai ada kebencian dalam diri kita. Ada di sini yang masih musuhan, masih pilih teman, pokoknya saya nggak tahu teman-teman. Ada nggak? Di sini nggak ada ya. Di sana sini banyak ya. Nah itu berbicara tentang kasih. Saya sampaikan, jadi tentang kepahitan, teman-teman harus sadari. Saya kalau punya istilah itu, orang yang tidak suka lihat orang lain, benci sama orang lain, ini lihat sama orang lain, akhirnya nanti dia akan benci. Setelah benci, dia dendam. Setelah dia dendam, dia akan pahit. Setelah akar pahit, jadi akar pahit itu begini. Kan kalau kita nggak suka lihat orang dirasain loh, kalau dia jatuh, kalau dia lagi diomelin, kalau dia lagi bermasalah, makanya tuh rasain lu. Orang yang benci pasti senang melihat orang yang dibencinya itu celaka. Itu namanya dia benci, dendam, dan akar pahit. Tapi sesungguhnya kalau kita bisa melihat, kalau saya mengilustrasikan, akar pahit itu kita yang minum racun, tapi kita mau orang lain yang mati. Kira-kira bisa nggak? Kita yang minum racun, tapi kita mau orang lain yang mati. Bisa nggak kira-kira? Atau mau coba dulu? Gitu. Kayaknya saya nggak tahu deh Pak. Ntar saya coba dulu deh. Kita yang minum racun, tapi orang lain yang kita mau mati. Itulah namanya akar pahit. Karena kepahitan itu kita selalu memikirkan orang yang kita benci. Ya gimana caranya supaya dia jatuh, gimana supaya caranya supaya dia celaka. Karena kepahitan kita, kebencian kita. Nah sebenarnya yang bermasalah bukan dia, tapi kita. Makanya tadi bilang akar pahit itu berbicara tentang kita yang minum racun, tapi kita mau orang lain mati. Kita lanjut ke kebenaran firman Tuhan. Ini sudah banyak yang
menundukkan kepala sedang ada tim doa di depan ini. Kita maklumi tim doa, dia sedang mendoakan pembicara supaya berkati karena mungkin jaga pos ya. Tapi kalian sekarang jaga pos lagi siap sore malam. Nah, bagus. Biar bakatnya diasah, setelah lulus nanti sudah ada rekomendasi. Nanti minta KSAD sertifikasi sudah pernah menjadi jaga pos atau satpam. Jadi gampang gitu kan. Lama kerja, sekolah di gereja nggak dapat juga satpam aja. Pak, kalau saya bisa ngajar setidaknya saya jaga sekolah. Ya, kita lanjut. Kayaknya nggak usah lama-lama ya. Kita bahas langsung ke poinnya saja. Yang pertama, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus berbicara tentang kasih ini, di sana dikatakan bahwa kebetulan ada seorang imam turun. Jadi bisa disampaikan bahwa ada cerita yang ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada ahli Taurat. Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang memukulnya. Dan sesudah itu ia pergi meninggalkan setengah mati. Jadi Yesus sedang menceritakan sebuah kisah. Di sana dikatakan bahwa ada seorang yang datang, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ada yang melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko, lalu di sana dikatakan ada penyamun, ada perampok, ada begal, gitu ya kan? Ngerampok si penyamun ini. Jadi semua harta bendanya diambil, keledainya diambil, dia naik keledai ke kuda diambil, bukan cuma diambil tapi dipukulin sampai babak belur, sampai setengah mati. Lalu Yesus berkata, ada seorang imam turun. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Yesus sedang menyampaikan ada seorang imam melihat orang yang sedang terluka, melihat orang yang sedang menderita, tapi dia cuma lewat, nggak ngelakuin apa-apa. Yesus menyampaikan ini adalah imam. Imam itu adalah bagian dari mereka, para ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, yang tahu, yang mengerti tentang kebenaran, yang mengerti tentang kasih. Tetapi dalam cerita ini dikatakan ketika imam itu lewat, dia nggak peduli, dia nggak gubris, dia tidak memberikan pertolongan. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ahli Taurat atau orang yang hidup di dalam Taurat Tuhan, ketika melihat orang yang menderita, tidak ada hatinya bergerak sedikit pun. Dan yang kedua, bisa dikatakan demikian juga orang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi orang Lewi pun lewat. Ketika melihat, apa yang dilakukan? Orang Lewi lewat, ngapain orang Lewi? Lewat juga ya, enggak melakukan apa-apa. Padahal orang Lewi ini adalah orang pilihan Tuhan. Ya, dari 12 suku Israel, orang Lewi dipilih untuk menjaga rumah Tuhan. Dan kalau kita bisa melihat sejarah 12 suku Israel, hanya orang Lewi yang tidak mendapatkan bagian tanah yang dibagi oleh Allah. Yang dibagi itu ya. Tapi orang Lewi ini ditugaskan untuk menjaga rumah Tuhan, menjaga tabut perjanjian. Makanya kalau firman Tuhan katakan berikanlah perpuluhan, itu diperuntukkan kepada orang Lewi yang tidak memiliki harta benda atau warisan. Dan orang Lewi ini adalah orang yang hidup di dalam Tuhan, yang dikhususkan untuk menjadi imam. Jadi pada saat itu imam itu nggak boleh sembarangan, ya. Imam itu dipilih bukan orang-orang yang sembarangan. Kalau sekarang itu ibarat kata pendeta, gitu ya kan, nggak orang yang sembarangan. Kalau orang Israel, imam itu atau pengurus gereja itu harus berasal dari suku Lewi menjadi imam mereka, menjadi pemimpin agama mereka.
tidak boleh diluar oleh orang lain. Jadi mereka adalah orang-orang yang sakral. Tetapi firman Tuhan katakan ketika orang Lewi lewat, tidak memberikan respon yang baik, memberikan pertolongan kepada orang yang sedang tergeletak. Tetapi di selanjutnya di sana dikatakan apa yang terjadi? Di ayat ke-33, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Siapa yang tergerak? Orang Samaria. Jadi sebenarnya dalam Alkitab ini Yesus sedang sering sekali menyampaikan bagaimana orang Samaria. Yesus ingin menyampaikan kepada ahli Taurat, kepada orang yang menentangnya, bahwa orang Samaria ini adalah layak menerima keselamatan. Ya, perempuan-perempuan Samaria sering dituliskan di dalam Alkitab. Nah, mengapa Yesus mengatakan, mengapa Yesus mengilustrasikan, menyampaikan ini? Ceritanya, dia juga ingin menegur ahli Taurat. Kamu hanya ngomong, kamu hanya hafal, kamu hanya tahu, tapi tidak melakukan. Dan Yesus ingin menyampaikan kepada ahli Taurat ini tentang orang Samaria. Supaya apa? Supaya ahli Taurat ini ngerti, gitu kan? Lah, kok orang Samaria yang terasing, yang tidak dianggap, tapi diperhitungkan. Kenapa diperhitungkan? Karena dia melakukan perbuatan yang kebaikan. Walaupun dia tidak dianggap, walaupun dia diasingkan, tapi ketika dia melakukan firman Tuhan dengan melakukan kasih, akhirnya dia diperhitungkan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, teman-teman yang dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan boleh menuntut kita bagaimana kasih yang disampaikan oleh Kristus. Siapa kita? Apakah kita menjadi orang imam yang lewat terus gak peduli? Atau orang Lewi yang melihat juga gak peduli? Kalau kita anak Tuhan kayaknya gampang ya kayak gitu. Maksudnya kalau ada temannya lagi sakit, lagi celaka, lagi butuhkan, paling ngomong kasihan ya. Siapa yang sering kayak ngomong kayak gitu? Tapi cuma kasihan doang, kayak lewat juga kita ada pengamen kasihan ya gitu. Padahal sebenarnya dia bisa memberi, dia bisa menolong, tapi cuma kita kasihan ya. Itu kayaknya sama dengan orang-orang Lewi, orang ini cuma lihat doang, diri doang, terus ngomong, tapi tidak bertindak. Ketika teman kita juga sakit, ya, kan? Apakah kita cuma bilang kasihan ya? Padahal harusnya kita bisa bertindak, kita bisa ada bicara, kita bisa mendoakan. Tapi apakah itu kita lakukan? Ya, orang sakit tidak serta-merta hanya meminta materi, dibayar uang. Tapi dia butuh seseorang yang boleh mendengarkan dia, menemani dia, mendoakan dia. Jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh membentuk kita, amin. Jadi kalau kedepannya, kalau ada orang sakit, ada orang yang lagi berduka, apakah cukup berkata, kasihan dia ya? Cukup nggak ngomong kayak gitu? Kayaknya udah cukup ya, kan aku udah bilang kayak kasihan sih. Ketika saya bicara, kasihan ya. Tapi kalau saya dilema juga sih. Jadi waktu saya pertama kali datang ke Jakarta, mungkin kalian tidak pernah merasakan ya, maksudnya kereta yang ekonomi yang itu bebas lalang dan di sana ada penjual, ada pengamen gitu banyak ya. Bahkan kalau kita pergi sekarang gimana ya? Mungkin kalau kita di luar juga, belum saya itu orangnya belas kasihan gitu ya kan. Kalau ada pengamen neng kasih. Tapi kok pengamennya nggak habis ya? Dari ujung ke ujung gitu ya kan. Udah datang saya kasih sampai 10 orang, tapi kok nggak habis. Dalam hati takut juga sih. Kalau saya itu tiap hari ngasih gitu. Nah itulah keunikan yang ada di Jakarta ini. Beda kalau di kampung, paling kalau di pasar paling 1-2 pengamennya gitu ya kan. Itu tentangnya di dalam satu udah cukup. Tapi kalau Jakarta ini kayaknya berderet gitu. Dari ujung ke ujung pengamennya lewat. Tapi kembali lagi bagaimana dengan hati kita. Tanyakan pada hatimu apa yang harus
Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita, dan firman Tuhan boleh menegur kita, dan Roh Kudus yang boleh senantiasa menolong kita untuk melakukan kehendaknya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Pada saat kesempatan siang hari ini kami sudah mendengarkan firman. Bila firman yang boleh kami dengar, boleh kami pahami, kami mengerti, bahkan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kami, sehingga kami menjadi anak-anak terang yang senantiasa memuliakan nama-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara tentang firman-Mu, tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus boleh